Anak laki-laki itu tidak hati-hati dan tangannya terpotong pecahan kaca. Setetes darah segar dengan cepat jatuh melalui jeruji besi. Jatuh ke jalur produksi. Melihat hal seperti itu, pria itu ketakutan setengah mati. Ia segera memerintahkan mandor untuk segera menghentikan jalur produksi. Lalu turun untuk mencari. Untungnya, itu lolos pemeriksaan. Akhirnya berhasil ditemukan setetes darah di sproket. Baru setelah dibersihkan seluruhnya barulah pria itu bernapas lega. Namun di luar dugaan, setetes air masih jatuh ke dalam botol di jalur produksi. Kemudian dikemas dan dikirim ke AS. Beberapa hari kemudian seorang lelaki tua membeli minuman di supermarket. Secara tidak sengaja membeli sebotol air itu. Namun, dia hanya minum 1 teguk dan mendapatkan tiket ke Titan. Berita ini dengan cepat menarik perhatian militer. Pihak militer segera melakukan penyelidikan terhadap botol minuman ringan tersebut. Tanpa diduga, ditemukan adanya sinar gamma dalam jumlah besar di dalamnya. Ternyata protagonis laki-laki Banner adalah seorang ilmuwan berbakat. Tetapi dalam percobaan biologis, Banner tidak sengaja terkena sinar gamma. Dengan sangat cepat tubuhnya bermutasi. Dia akhirnya berubah menjadi raksasa hijau. Setelah bertransformasi, Banner benar-benar kehilangan keinginannya. Itu tidak hanya menghancurkan seluruh laboratorium. Dia bahkan melukai pacar yang paling dia cintai. Banner, setelah sadar kembali, sangat menyesali perbuatannya. Karena agar tidak merugikan orang lain, Banner memutuskan untuk pensiun ke kota kecil di Brasil. Dia lulus belajar jujitsu, disertai dengan meditasi untuk mengendalikan amarah di tubuh Anda. Karena begitu detak jantungnya melebihi 200, raksasa hijau di tubuhnya akan mengambil alih pikiranmu lagi. Namun saat ini Banner masih belum mengetahuinya. Karena dia lalai di pabrik sebelumnya, menyebabkan militer AS mengendus lokasinya. Mereka segera membentuk pasukan untuk pergi ke Banner. Malam harinya mereka melewati lokasi, menemukan keberadaan Banner. Namun sesampainya mereka di sana, Banner telah menghilang tanpa jejak. Ternyata jika Banner waspada sejak dini, ia akan menghadapi bahaya. Dia melewati jendela untuk melarikan diri dari sini. Namun dalam pelarian, Banner tidak berani mengajar terlalu cepat. Dia harus selalu mengontrol detak jantungnya. Selama detak jantung tidak melebihi 200, maka untuk sementara pikirannya tidak akan diambil alih oleh raksasa hijau itu. Namun bencana tidak terjadi sendirian. Spanduk yang hendak melarikan diri, tanpa sengaja menabrak sekelompok preman di kawasan tersebut. Mereka berteriak dengan arogan dan agresif. Segera membawa Banner ke pabrik. Ingin memberimu pelajaran. Di saat yang sama, tentara bayaran juga menemukan tempat ini melalui suara. Banner melihat ini dan ingin menasihati orang-orang di depannya untuk segera berhenti. Tapi pihak lain tidak mau memaafkannya semudah itu. Denyut jantung dengan cepat naik hingga 200. Banner tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Detik berikutnya seorang penjahat dikirim terbang puluhan meter. Para tentara bayaran melihat ini dan dengan cepat menembakkan sejumlah besar peluru anestesi ke arah raksasa hijau itu. Namun peluru tersebut pada dasarnya tidak dapat melukai raksasa tersebut. Hulk benar-benar marah dan mulai melawan tentara bayaran. Hanya dalam beberapa saat, tentara bayaran itu dipukuli hingga babak belur. Hulk mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan tembok dan melarikan diri. Pria memegang bunga putih, potong kelopaknya dengan hati-hati menjadi potongan kecil. Kemudian tuangkan sedikit air yang sudah disiapkan dan giling menjadi cair. Terakhir, masukkan ke dalam sentrifuge buatan sendiri. Dengan sangat cepat sebotol larutan yang dapat menekan racun dalam tubuh telah disiapkan. Pria yang gelisah itu menusuk jarinya dengan jarum. Setelah melarutkan darah dan penawarnya, Banner segera mengambil mikroskop dan mengamati. Hanya melihat sel darah biru berangsur-angsur berubah menjadi merah. Tapi Banner belum sempat bergembira. Sel-sel biru dalam darah dengan cepat mengambil kendali. Jelas percobaan ini gagal. Nampaknya kalau ingin sukses harus mendapatkan sampel tes terlebih dahulu. Maka Banner segera melintasi perbatasan menuju Amerika. Dia menyamar sebagai karyawan untuk menyelinap ke dalam laboratorium. Namun, saat ini semua data eksperimen awal telah dihapus oleh orang lain. Banner kecewa dan ingin pergi. Tak disangka, pacarnya yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah mengetahui alasan Banner kembali ke Amerika, pacarnya diam-diam memberi Banner data eksperimen yang dia simpan.
Belum menunggu mereka bahagia, tentara mengirimkan banyak tentara untuk menangkap Banner. Demi keselamatan pacarku, Banner memutuskan untuk memancing para prajurit pergi sendirian. Tapi dengan sangat cepat dia terjebak di jalan layang. Saya melihat pacar saya dalam bahaya. Saat ini, Banner tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Pakaian di tubuhnya cepat robek. Tubuhnya pun dengan cepat berubah menjadi tubuh yang besar. Kulit hijau langsung menutupi seluruh tubuh. Geraman keras terdengar dan raksasa hijau Hulk muncul. Itu melompat ke jembatan layang. Meskipun ada banyak tentara di depannya, dia tidak takut sama sekali. Letnan di sebelahnya melihat hal ini dan segera memerintahkan untuk melepaskan tembakan. Dalam sekejap, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Hulk. Namun serangan ini tidak dapat melukainya. Sebaliknya justru membuatnya semakin marah. Hulk dengan cepat menyerbu ke dalam kelompok orang itu. Ia mengambil kendaraan lapis baja dan menghantam para prajurit dengan keras. Dalam sekejap, para prajurit itu dipukuli hingga berkeping-keping. Melihat situasi itu, gelandang di sebelahnya mengambil pistol dan menembakkannya ke arah Hulk. Serangan hebat ini menyebabkan Hulk mundur dengan cepat. Dia mengandalkan gerakannya yang lancar, hindari serangan Hulk. Namun hanya mengandalkan kekuatannya saja masih belum bisa menandingi Hulk. Saat ini, tentara masih memiliki satu kartu truf terakhir. Itu adalah senjata ultrasonik yang dibeli di perusahaan SAS. Hulk tidak tahu apa yang terjadi. Langsung dipukul hingga tidak mampu mengimbangi. Dia menahan kepalanya kesakitan dan jatuh ke tanah. Pada saat militer mengira mereka telah menangkap Hulk sepenuhnya, teriakan pacarnya di dekatnya membuat Hulk kembali bersemangat. Dia berjuang untuk berdiri. Gunakan seluruh kekuatan Anda untuk mengayunkan barang bawaan di tangan Anda. Kendaraan lapis baja di sebelahnya terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Melihat rencananya gagal, gelandang yang marah itu berjalan mendekati Hulk. Kamu hanya punya sedikit keberanian. Setelah dengan lembut menangani bek tengah, Hulk memeluk pacarnya dan perlahan menghilang ke lautan api. Di tempat lain, sang gelandang dilumpuhkan oleh Hulk. Dan jangan pernah pergi ke Titan. Dia beruntung bisa bertahan hidup dan mendapatkan kekuatan yang lebih mengerikan. Memutuskan untuk menyuntikkan serum raksasa hijau ke dalam tubuhnya. Blonsky pernah menggunakan serum berkualitas tinggi. Jadikan dirimu dari seorang prajurit biasa menjadi pahlawan super untuk menyelamatkan dunia. Pria di depannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Tidak hanya menyuntikkan serum super dalam jumlah besar ke dalam tubuh, bahkan menyuntikkan botol raksasa berisi darah manusia ke dalam tubuhnya. Serum super dan darah raksasa bercampur menjadi satu. Tubuhnya juga cepat bermutasi. Dalam sekejap mata dia berubah menjadi monster raksasa, serta memiliki kekuatan yang besar. Akal sehatnya juga lambat laun dikendalikan oleh pikiran buruk. Pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi monster tanpa emosi yang hanya tahu cara membunuh orang. Ini adalah musuh tangguh Hulk, monster kekejian. Setelah mengetahui situasinya, dia dengan leluasa menghancurkan kota tersebut. Banner telah melihat semuanya, akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu kematian lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya untuk terakhir kalinya, dia menjatuhkan dirinya dari atas. Kebisingan di sini juga dengan cepat menarik perhatian monster tersebut. Pertarungan sengit antara dua raksasa hijau juga terjadi dari sini. Monster itu memiliki serum super dan sinar gamma. Dengan sangat cepat memperoleh keunggulan atas raksasa hijau. Saya melihat monster itu perlahan bergerak ke arah saya. Hulk dengan marah menabrakkan mobil. Saat ini Hulk menggunakan kekuatannya untuk mempersiapkan lawannya menghadapi pukulan terakhir. Monster itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang Hulk sejauh 100 meter. Ia ingin memanfaatkan kemenangan tersebut dan segera mengejar Hulk. Saat ini, pesawat tempur tersebut dikemudikan oleh seorang letnan, mulai menyerang monster itu dari belakang. Ia marah dan segera memfokuskan energinya pada pesawat. Hulk melihat itu dan segera mengejarnya. Kedua belah pihak, setelah bertarung sengit di udara, terjatuh satu demi satu. Hulk berdiri dengan susah payah. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, monster itu menempelkannya ke dinding. Tubuhnya juga terluka akibat duri tajam di tubuh monster itu.
Saat ini, bahan bakar pesawat bocor. Segera meledak. Saya melihat pacar saya dalam bahaya. Di saat kritis, Hulk menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari monster tersebut. Hulk kemudian bertepuk tangan sekali. Aliran udara yang deras segera memadamkan api. Namun monster itu saat ini tidak mau memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Ia menggunakan rantai besi di tangannya untuk terus-menerus memukul Hulk. Dengan sangat cepat Hulk kehilangan kemampuan bertarungnya. Saat ini, monster tersebut mengubah targetnya menjadi orang-orang di pesawat. Pada saat semuanya tergantung pada seutas benang, Hulk sekali lagi berdiri. Ia mencurahkan seluruh amarahnya ke tangannya, lalu gunakan kekuatan untuk menghantam tanah. Setelah diserang balik oleh Hulk, monster itu akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah menghilangkan bahayanya, Hulk dengan lembut meletakkan tangannya di wajah pacarnya. Di depan mata semua orang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya untuk terakhir kalinya, itu menghilang lagi di malam yang gelap. Ketika semua orang mengira semuanya kembali normal, seorang pria misterius tiba-tiba datang.